Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Sanjaya. Saya dari Universitas Terbuka Jakarta dengan program studi Sistem Informasi dengan NIM 051678493. Di video kali ini saya akan membuat video mengerjakan tugas 1 mata kuliah basis data. Berikut adalah soalnya. Tugas 1. Contoh kasus, pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap, setiap mahasiswa minimal dapat mengambil satu mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen. Dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Tugasnya adalah buatlah entitas relationship diagram dengan tahapan atau langkah yang sesuai panduan. Di sini saya sudah ada panduannya ya, panduan praktikum. Oke, kita langsung saja ke langkah pertama. Langkah pertama di sini adalah mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entitas yang terkait. Sesuai soal ini, di soal ini ada 3 entitas ya. Yang pertama adalah entitas mahasiswa, lalu kedua entitas ini mata kuliah, dan entitas terakhir adalah entitas dosen. Di sini kita langsung saja praktek membuat PRD-nya ya. Langsung saja kita praktek. Saya di sini menggunakan website ini, aplikasi Draw.io. Jadi tadi langkah pertama kita langsung masukin entitasnya. Oke, kita entitas pertama tadi ada entitas pertama ada mahasiswa. Lalu entitas kedua tadi ada mata kuliah, mata kuliah, dan entitas terakhir ada dosen ya. Oke, kita ambil mencoba untuk rapi ya. Saya gini mungkin. Yang ketiga tadi ada entitas dosen. Oke, langkah pertama sudah selesai. Langkah pertama menentukan entitas sudah selesai. Lalu langkah kedua menentukan atribut-atribut dari masing-masing entitas. Oke, di sini kan udah ada 3 entitas. Kita disuruh membuat atributnya apa saja dari masing-masing entitas di sini. Atribut langsung saja kita masukkan. Atribut pertama mungkin sini boleh. Atribut pertama dari mahasiswa saya akan masukkan ID mahasiswa. ID mahasiswa. Lalu kedua kita bisa masukkan nama mahasiswa. Oke, lalu yang terakhir kita bisa masukkan NIM mahasiswa. Oke, udah ada 3 di sini. Langsung saja bisa kita hubungkan ke entitas yang terkait ya. Berarti untuk ke mahasiswanya. Hubungkan langsung. Sudah ya. Kita lanjut ke atribut kedua untuk entitas mata kuliah. Kita boleh taruh di sini mungkin. Ya, di sini boleh lah. Saya bakal kasih ID mata kuliah, ID MK gitu aja ya. ID MK. Sorry.
Lalu kedua kita bisa kasih sesuai panduan apa ya, mata kuliah, kode sama nama. Oke, nama mata kuliah, nama MK, itu aja. Lalu satu lagi kode MK, kode mata kuliah. Boleh langsung kita hubungkan ke entitas mata kuliah. Satu lagi. Nah, kita untuk yang terakhir, untuk entitas dosen. Sorry. Geser sendiri. Mungkin di sini bisa ya. Saya bakal kasih ID dosen. Ya, bisa kita lanjutkan. Untuk kedua ada nama dosen. Nama dosen. Terakhir apa ya? Nomor induk dosen ya. Nomor induk dosen. Di sini NID gitu aja ya, NID. Bisa kita hubungkan langsung ke entitas yang terkait, dosen ke entitas dosen. Satu lagi, kita buat serapi mungkin ya yang kita bisa. Agak geser ke sini mungkin ya. Udah, kita lanjut ke langkah berikutnya, mengidentifikasi dan menetapkan relasi antar entitas. Oke, kita jadi langkah berikutnya adalah menentukan relasi antar entitas. Jadi relasi antar mahasiswa ke mata kuliah dan relasi antar mata kuliah ke dosen. Kita bakal mulai dari sini dulu ya, mata kuliah ke dosen dulu. Mata kuliah ke dosen tadi sesuai soal berarti mana tadi? Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen. Oke. Dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu. Minimal satu berarti bisa banyak ya. Jadi mata kuliah hanya dapat diajar satu. Tapi dosen dapat mengajar minimal satu atau lebih mata kuliah. Seperti itu. Jadi relasi antar ini, maaf kita kecilin. Ya. Mungkin bisa di sini saja ya biar kelihatan nanti untuk kali ini. Ya. Maaf. Segini boleh. Mata kuliah itu relasi dengan dosennya sesuai ini panduan tadi, mengajar ya, mengajar. Dosen mengajar mata kuliah begitu maksudnya. Men... kita pakai yang ini aja deh. Ya. Mengajar, mengajar. Oke.
karena satu mata kuliah hanya dapat diajarkan satu orang dosen sesuai soal. Setiap mata kuliahnya ujian seorang dosen dan setiap dosen dapat mampu minimal satu, berarti hubungannya adalah mana? Bentar, hanya satu ya, hanya satu. Mana hubungannya? Oh ini, nah ini hanya satu dosen yang dapat mengajar per mata kuliah, begitu maksudnya. Maaf. Nah, gini, nih. Lalu dosen dapat mengajar minimal satu, berarti minimal satu kebanyak. Maaf, bukan ini. Hmm, nah ini, jadi mata kuliah. Nah, ini logonya sama seperti ini. Dosen dapat mengajar banyak mata kuliah, tapi satu mata kuliah hanya dapat diajarkan oleh satu dosen. Gitu. Ini hubungan relationship-nya. Lanjut ke hubungan relationship mahasiswa ke mata kuliah. Kalau untuk yang ini di buku panduan ada notnya juga di sini. Jika relasi dari setiap entitas memiliki nilai banyak ke banyak, maka relasi tersebut akan menjadi sebuah entitas baru dengan atributnya masing-masing. Nah, di sini kan mahasiswa dengan mata kuliah hubungannya banyak ke banyak juga. Mahasiswa dapat mengambil banyak mata kuliah dan mata kuliah banyak diambil oleh banyak mahasiswa. Karena hubungannya banyak ke banyak, jadinya kita di sini terciptanya ada entitas baru di sini untuk membantu, untuk menjembatani lah istilahnya. Sini saya akan buat sesuai ini tadi berarti registrasi, entitas registrasi, registrasi, ya gitu. Sorry. Entitas registrasi itu agak turun biar ada ruang, agak turun saja nggak apa-apa ya, segini boleh. Entitas registrasi ini punya atribut juga. Atribut yang mau saya kasih ada 3 juga mungkin. Saya di sini apa, NIM kode MK, NIM, sini juga kode MK, satu lagi ID registrasi deh ya. Oke, kita hubungkan ke entitasnya. Ini ke sini, lanjut lagi ini ya sudah. Nah, karena ini berfungsi sebagai jembatan, berarti nanti mahasiswa ke registrasi dulu, kemudian registrasi ke mata kuliah, begitulah cara kerjanya. Mahasiswa ke registrasi di sini berarti ada kegiatan meregistrasi. Ya, berarti ada relasi di sini ya, agak naik deh di sini. Boleh. Ya. Meregis
registrasi. Oke. Nah, registrasi ke mata kuliah relasinya diregistrasi. Ya. Hmm, diregistrasi. Ya, mahasiswa yang dapat meregistrasi itu ada satu orang ya, nggak bisa banyak banyak ke banyak ya. Berarti mana tadi ini dari mahasiswa ke sini aja deh. Eh, Rempel. Ya begitu sajalah. Ini juga sama berarti. Ini ke registrasi juga. Nah, lalu meregistrasi ke registrasi, sini ke sini banyak berarti banyak mana? Nah ini diregistrasi ke meregistrasi. Yang di sini juga. Nah, begini benar sudah. Lalu ke langkah berikutnya, sudah ya, sudah selesai. Menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Sudah, ini sudah yang tadi terakhir. Ini. Ya, demikianlah tugas satu basis data membuat entitas relationship diagram. Berikut diagram yang telah saya buat. Mahasiswa meregistrasi, kemudian diregistrasi. Nah, meregistrasi mata kuliah diajar oleh dosen. Ini hubung-hubungannya. Ini diagramnya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata atau salah tugas ini hasilnya. Ini yang bisa saya sampaikan dan menjelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.